Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif dimanapun Anda berada. Video kali ini adalah video lanjutan, yaitu perbaikan motor Mio M3. Sekarang yaitu tinggal pemasangan piston ring. Yang kemarin kita bahas adalah menganalisa suara kasar dari motor tersebut. Oke, sekarang langsung kita masang piston dan piston ringnya ya. Jadi ini video lanjutan kemarin. Oke sobat semua, sekarang sudah kita belanjakan. Oke, sekarang langsung kita buka dulu. Sobat semua ya, jadi sebelum pemasangan piston ring di sini saya ingin apa sih fungsi dari piston dan piston ring itu sendiri. Soalnya ada yang tanya gini, ya apa sih mas cara masang piston yang benar gitu ya, yang betul menurut teori gitu. Ini ada yang tanya. Oke, sekarang gini, ini adalah piston ya, jadi ini hanya contoh aja sama ya. Piston ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengisap ya, untuk mengisap bahan bakar pada saat dia bergerak dari TMA ke TMP, maka dia akan mengisap bahan bakar yang dari karburator atau yang sekarang sudah canggih lagi, dia adalah mengisap apa itu kabutan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Oke sobat semua ya, jadi di sini untuk piston itu sendiri, di sini ada 4 alur ya, ada 3 alur di sini. Di paling atas adalah tempat piston ring kompresi, yang nomor 2 adalah tempat piston ring bilas, dan yang nomor 3 paling bawah adalah tempat piston ring oli. Oke, di sini untuk pistonnya dilengkapi dengan lubang ya. Di sini dilengkapi lubang, di dalam alur juga ada lubang di sini. Jadi tujuannya adalah dia untuk memberi semburan oli ya, memberi semburan oli pada piston, pada badan piston ini. Nah, olinya dari mana? Olinya ya dia ada semburan dari setang pada saat dia bergerak ke atas dan ke bawah, maka ada semburan oli dari setang sekernya. Dia akan menyembur ke daerah dalam badan piston, maka dia akan keluar memasuki lubang kecil ini, dia menuju ke luar sini ya. Jadi tujuannya untuk melumasi piston ring oli dan badan piston, supaya dia tidak terjadi kemacetan pada saat dia bekerja, tidak macet sama linernya atau sama burinya. Oke, jelas teman ya. Jadi saya rasa untuk video ini hanya untuk pemula, jadi bagi yang sudah senior saya rasa abaikan saja ya. Jadi saya ini hanya menjawab pertanyaan teman-teman untuk pemula terutama ya. Jadi dia tanya caranya gimana pasangnya dan fungsinya bagaimana dan cara kerja. Oke, ini sudah jelas ya. Jadi piston ring yang bawah adalah piston ring oli. Jadi olinya nanti melewati saringan ini ya, yang sudah dibentuk lingkup kayak gini. Dia fungsinya untuk menyaring oli yang semprotkan oleh setang dari sini. Dia sebagai penyaringnya. Nanti masanya kayak gini di tengah, nanti diapit oleh piston ring yang tipis ini. Yang paling bawah dia alur yang paling lebar. Oke sobat, lanjut. Di sini ada piston ring ya, piston ring. Ini kalau kita lihat seakan-akan piston ini sama. Sebetulnya nggak sama ya.
Jadi baik dari warna maupun dari bentuknya nanti tidak sama. Kalau kita lihat sebentar kita lihat gini memang sama ya. Bentuknya sama, kayak sikunya apa sama ya. Jadi fisik dari piston ring ini kayaknya sama. Sebenarnya tidak sama. Oke, tidak samanya di mana? Oke, sekarang kita lihat dari warna dulu. Ya, di sini ada warna gelap ya, dan di sini ada warna yang enggak kekuningan, atau kalau lihat dari sini dia untuk ini beda ya, ini lebih mengkilat dan dia lebih cenderung apa ya, agak gelap ya, dia mengkilat ya. Jadi untuk yang mengkilat ini dia nanti posisinya ada di paling atas di sini, di paling atas ya. Kenapa kok di paling atas? Memang pabrik buat ini dia khusus untuk piston ring yang paling atas, dia dibuat lebih kuat daripada piston ring yang nomor 2. Dia di bahannya juga beda ya. Karena piston ring yang paling atas dia yang akan menerima panas pertama pada saat terjadi pembakaran ya. Dia dibuat lebih tahan panas ini. Jadi piston dia dari perbedaan fisiknya pun beda. Dia lebih mengkilat dan dia lebih gelap yang nomor 2. Oke, perbedaan yang kedua adalah di sini dikasih tanda ya, dikasih tanda di sini. Kelihatan. Nah, di sini dikasih tanda R. Nah, ini tanda R. Dia harus menghadap ke atas. Ya, nah ini oversize 50. Yang di sini tanda R. Ya. Untuk yang kedua di sini adalah tanda RN. Ya, RN berarti ini piston ring yang nomor 2. Dia juga oversize 50. Oke, sebetulnya bedanya di mana ya? Ya, untuk piston ring sebenarnya bedanya di mana? Kalau kita lihat ini sama ya, sama, bentuk siku pun sama. Kalau kita lihat dari pandangan kita. Oke, sebetulnya bentuk dari piston ring ini sebetulnya kayak gini gambarnya. Nah, di sini. Oke, di sini saya gambarkan ya. Oke. Sebenarnya untuk piston ring yang kompresi ya, sebetulnya kayak gini. Jadi enggak siku ya, sebetulnya enggak siku kayak gini ya. Sebetulnya bentuknya enggak siku. Memang kalau kita lihat, kalau kita pegang, ini memang kayak siku gini. Seakan-akan segi 4 gini. Sebetulnya enggak. Kondisinya kayak gini. Ya, gini. Sedangkan untuk piston ring bilasnya yang nomor 2 juga gini. Jadi bedanya yang untuk piston ring yang kompresi cowakannya ada di dalam sini. Untuk piston ring bilas ada di luar. Ya, ini nanti ini buring ya. Di sini buring. Nah, ini buring liner ya. Maka dia akan menggesek antara piston ring ini sama buring ini. Ada terjadi gesekan. Oke. Loh, kenapa kok dikasih kuat? Oke. Sekarang untuk piston ring kompresi, di sini ada cowakan. Tujuannya ini adalah ya. Ini tujuannya menyimpan oli. Sisa-sisa oli tersimpan di daerah sini, sisa-sisa oli tersimpan di sini ya. Padahal piston ring ini akan masuk ke alur sini ya. Tujuannya adalah untuk melumasi piston ring yang ada di alur ini ya, supaya tidak terjadi kemacetan nantinya. Kalau pada saat piston ring kalau kena panas kan pasti ada pemuaian ya, pasti ada. Disinilah tujuannya oli mengendap di sini sedikit untuk melumasi supaya piston ring ini tidak macet. Oke, untuk piston ring yang kedua di sini, kenapa cowakan ada di luar? Nah, di luar sini ya, cenderung di pinggir dinding silinder di sini. Di sini dia akan menyimpan oli daerah sini ya, menyimpan oli juga sama, supaya tidak begitu bergerak. Oli yang ada di sisa-sisa sini tidak terlalu langsung kering. Dia akan disimpan di sini
tujuannya nanti untuk melumasi antara liner ini sama piston ring ini. Jadi makanya untuk cara pemasangan jangan sampai terbalik ya. Memang pabrik sudah dikasih RN ya. Di sini harus menghadap ke atas. Cowakannya di sini. Yang di sini ini R ya. Di sini harus menghadap ke atas juga. Jadi pemasangannya yang betul kayak gini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi ini adalah saya hanya menjawab pertanyaan teman-teman pemula ya. Pemula dia tanya gitu. Katanya untuk piston ring sama, sebenarnya nggak sama. Piston ring bentuknya dari, memang kalau kita lihat sepintas bentuk dari piston ring itu sama, tapi sebetulnya untuk kalau kita lihat betul ini tidak sama ya. Di sini ya, di sini sekarang kita lihat di sini ada tanda yang kompresi di sini. Nah, di sini ini ada tanda R, berarti ini adalah piston ring kompresi. Nah, sedangkan cuakannya ada di dalam, ada di dalam sini ya, di dalam ya, di dalam. Yang ini kan apa? Yang ini kan luar, yang ini kan dalam. Nah, cuakannya ada di dalam sini. Nah, di sini kalau kita lihat tidak seberapa jelas sebetulnya beda di sini. Nah, ini ya, ini tidak kelihatan putih kan tidak ada cuakan ini. Nah, yang udah dalam kan tidak ada cuakan. Kalau kita balik dari sini, dia cenderung ada cuakan di sini. Nah, tidak kelihatan siku toh. Nah, di pojok sini ada cuakan sedikit di sini untuk ring piston kompresinya. Sedangkan untuk yang ring piston bilas di sini cuakan ada di luar sini, di sebelah luar, di luar sini. Jadi di pojok sini ada cuakan di sini. Ya, kalau kita pegang pakai kuku terasa ini. Ya, terasa cuakannya terasa banget. Nah, ini. Sedang yang ini kan siku. Nah, ini tidak ada cuakan ya. Tuh, langsung kalau kita raba dengan kuku di sini, ini akan terasa. Akan terasa di sini ada cuakan. Nah, memang kalau kita lihat di sini tidak seberapa jelas memang. Jadi bentuknya nanti kayak gini. Oke sobat semua ya. Jadi saya sudah jelas ya. Jadi fungsi dan cara kerja piston dan piston ringnya saya sudah jelas. Sekarang kita hanya menjawab teman-teman yang tanya. Ya. Jadi sekaligus ini untuk teman-teman pemula. Mudah-mudahan nanti ini sebagai pembelajaran ya, pembelajaran gitu. Oke sobat semua, sekarang langsung untuk piston kita langsung pasang ya. Biar cepat langsung pasang, nanti langsung kita hidupin. Oke, ikuti videonya sampai selesai. Oke, sekarang langsung kita pasang piston dan piston ringnya sesuai dengan teori tadi. Jadi untuk pemasangan piston ringnya yang benar teorinya kayak gini. Jadi ya kita renggangkan, kita bentang untuk celahnya. Untuk jari kita tekan dari depan ya. Jadi masuknya nanti bersama-sama ya. Soalnya kalau sampai apa ya, tidak bersamaan, takutnya nanti untuk piston ring akan putus. Oke, inilah cara pemasangan dari piston ringnya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang sudah selesai, tinggal ngatur posisi celahnya. Oke, sekarang untuk piston ring sudah terpasang. Sekarang langsung pistonnya kita pasang di setangnya. Oke, sekarang langsung pasang bloknya. Jangan lupa untuk boring kita kasih pelumas oli ya, sebagai pelumas awal sebelum oli naik. Oke, sekarang langsung kita masukkan. Kita hati-hati untuk piston ringnya, kita atur ulang ya. Oke, kita atur ulang, jangan sampai lurus celahnya antara piston ring kompresi dan piston ring bilasnya, jangan sampai sejajar ya. Jadi sesuai dengan teori tadi. Oke, sekarang langsung kita masukkan pelan-pelan.
pastikan piston ring masuk di silinder dengan benar. Oke, kita pemasangannya harus ekstra hati-hati juga, jangan sampai dipaksa untuk pemasukan pada piston ringnya, takutnya piston ring putus. Oke sobat, sekarang langsung kita masukkan bloknya. Oke, dilanjut pemasangan silinder kopnya. Oh ya, untuk silinder kopnya untuk kondisi klep sudah kita bersihkan ya, dan sudah kita ganti seal klepnya sekalian. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, untuk seal klep sebaiknya harus kita ganti yang baru pada saat pemasangan, pada saat penggantian piston, supaya tidak terjadi kebocoran pada saat piston menghisap bahan bakar, supaya tidak ada kebocoran oli. Oke, sekarang dilanjut. Oke, sekarang tinggal pemasangan gigi timing. Namun sebelum pemasangan gigi timing, yang perlu kita perhatikan di sini, kita harus meluruskan ya garis yang ada di magnet, kita luruskan sama tonjolan yang ada di crankcase. Itu wajib kita luruskan ya. Jadi pada saat garis ini ketemu sama tonjolan di crankcase, berarti untuk piston berada di TMA atau titik mati atas. Oke, setelah lurus langsung kita pasang gigi timingnya. Oke, di sini kita perhatikan di gigi timing, di situ di noken juga ada kuaan ya, di nokennya ada kuaan, di gigi timing juga ada garis di situ. Itu ada garis ya. Nanti kita luruskan sama tonjolan yang ada di silinder kop di dalam. Di dalam di situ ada tonjolan. Di situ kita lihat ada tonjolan kecil di dalam. Nah, itu kelihatan ya, kecil. Bentar, biar kelihatan. Jelas ya teman-teman ya. Itu ada tonjolan kecil. Nah, di situ ada tonjolan kecil. Kita luruskan sama garis yang ada di gigi timing. Kita luruskan. Nah, kayak gini. Berarti kondisi noken as itu dalam keadaan netral, tidak nekan timlar. Oke, sekarang sudah terpasang semua kamera dan gigi timingnya. Sekarang langsung kita naikkan ke rangkanya. Oke, sekarang langsung kita hidupin. Suaranya dari bantal. Gampang. Video nih kamu rasa ditutup ulangnya. Halus hilang. Males halus orang. Males sih. Suara di mana? Video kalau mau pilih, halus suara. Pasang jok. Wes, saya bisa halus. Wes, ayo pasang jok ya. Langsung coba jalan. Oke sobat semua ya. Sekarang untuk mesin sudah halus, tinggal coba jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jalan-jalan. Oke. Oke sobat semua ya. Jadi oke, sekarang untuk motor ini sudah bertenaga ya, halus, bertenaga, kelihatan sudah tidak ada kendala, tidak bersuara ya, maksudnya sudah tidak kasar lagi mesinnya. Oke, sekarang untuk larinya juga kencang, tidak tersendat-sendat. Oke, ini nanti kita coba hanya satu kilo saja ya, tidak usah jauh-jauh. Oke, sekarang langsung kita kembali ke bengkel. Ini sudah sekitar 1 kilo ya. Sekarang sudah
kita kembali ke bengkel lagi. Oke. Wah, sekarang untuk motor ini sudah enak ya, bertenaga. Betul, sudah bertenaga. Karena untuk piston baru sama laker nok atas baru juga. Oke sobat, sekarang langsung masuk bengkel. Wis penak. Oke, tenaganya juga oke. Iya wis, halus mesinnya. Oke sobat semua ya, mungkin sampai di sini pembahasan tentang perbaikan Mio M3 setelah kita ganti piston sama laker noken asnya, sekarang sudah halus kembali. Oke, terima kasih yang telah nonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa.